warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Husni dengan nomor NIM 1908 ke 10 2003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang kelima, ilmu ma'ani, yang berjudul iltifat wa inwanun, yaitu langsung aja ke pembahasannya ya. Di sini ada pengertiannya, yaitu istilah iltifat adalah bentuk abstrak non masdar dari kata iltafata yang memiliki akar ka lafata. Secara leksikal, akar tersebut memiliki beberapa makna, antara lain memalingkan, menoleh ke belakang, berpaling. Pengertian al-iltifat secara terminologi, Al-Hashimi mendefinisikan al-iltifat sebagai berikut, yaitu iltifatu huwa intiqalu min kulli minal takallamu awil khitab awil ghaibati ilal sahibi limuqtasyatin wa nusabatin wa tanharu bil ta'amulu fi mawaqi'il iltifat tafanna fil hadithu wa talwinu lil hadab hatta la yamullu sami'u minat tidami halatin wa hijatin wa tashita'i wa hamlan lahu ala diyadah isqa fa inna likulli jadidin ladatan wa li ba'din mawaqi'i lataf malak idraki hadza ukul salimu. Artinya, iltifat adalah perpindahan dari semua domir mutakalim, mukhatab atau ghaib kepada domir lain karena tuntutan dan keserasian yang lahir melalui pertimbangan dalam mengubah perpindahan itu untuk menghiasi percakapan dan mewarnai seruan agar tidak jemu dengan satu keadaan dan sebagai dorongan untuk lebih memperhatikan, karena dalam setiap yang baru itu ada kenyamanan, sedangkan sebagai iltifat memiliki kelembutan, pemiliknya adalah rasa bahasa yang sehat. Sedangkan menurut Abdul Al-Qadir Husain dalam bukunya Fan Al-Balaghah menjelaskan definisi iltifat sebagai berikut. Iltifat adalah perpindahan gaya bahasa dari sebentuk mutakalim atau mukhatab atau ghaib kepada bentuk yang lainnya, dengan catatan bahwa domir yang dipindahi itu dalam masalah yang sama kembali kepada yang domir yang dipindahkan, dengan artian bahwa domir kedua itu dalam masalah yang sama kembali kepada domir pertama. Ketiga definisi iltifat di atas menunjukkan bahwa iltifat itu hanya terdiri dari perpindahan di atas di antara domir. Yang tiga yaitu domir mutakalim, domir mukhatab, dan domir ghaib. Dari definisi tentang iltifat di atas merupakan catatan dari definisi yang terakhir merupakan karakteristik dari gaya bahasa iltifat. Artinya tidak sekedar berpindah domir, tapi domir baru itu hakikatnya adalah domir pertama. Berikut ini definisi lain tentang iltifat. Iltifat yaitu perpindahan satu ungkapan mutakalim dengan ungkapan lain sebelumnya, baik dalam hal takalum bentuk orang pertama mutakalim, takhatub bentuk orang kedua mutakhatab, atau ghibah bentuk orang ketiga ghaib. Di sini ada macam-macam iltifat. Yang pertama dari takalum ke takhatub, seperti firman-Nya wa maliyala abudilladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Nah, semestinya ayat itu berakhir dengan ilaihi arja'u, dan hanya kepadanya kami dikembalikan, karena sama-sama takalumnya. Yang kedua itu dari takalum ke ghibah, seperti dalam firman-Nya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat itu mestinya berbunyi fasholli lana wanhar, maka dirikanlah sholat karenaku dan berkorbanlah. Lihat juga firman-Nya yang mestinya berakhiran dengan rahmatku. Dari takhatub ke ghibah seperti firman-Nya, yaitu hatta idza kuntum fil fulki wajariyan bihim birihi, sehingga apabila kamu berada dari dalam bahtera
dan meluncurnya baterai itu membawa orang-orang yang berada di dalamnya. Ayat itu mestinya berakhir dengan wajar bana meluncurnya baterai itu membawa kamu. Ini yang keempat dari takhatub ke takalum seperti dalam firman-Nya, yaitu wastaghfiru rabbakum summa tawabu ilaihi in rabbi rahimun wadud, dan mohonlah bantuan ampun kepada Tuhanmu kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku maha penyayang lagi maha pengasih. Yang mestinya sebutkan dengan isim domir itu innahu, antara telah disebut sebelumnya. Dari hibah ke yang kelima itu, sunnah kelima itu dari hibah ke takhatub. Lihat firman-Nya itu Malik Yaumiddin, iya karena ambudu, yang menguasai hari pembalasan dan yang kami sembah. Ayat itu seharusnya berbunyi iyahu na'budu, hanya kepadanya kami menyembah. Dari hibah ke takalum seperti firman-Nya wallahu alladzi arsala rihafatan sahaban wa yusli ila balidin mayyitin, dan Allah Dialah yang menginginkan angin lalu angin mengerikan awan, maka kami kalau halau awan itu ke suatu negeri yang mati. Sesuai dengan susunan sebelumnya, maka ayat itu berakhir dengan fasaqahu bukan fasukunahu. Macam-macam sifat di atas mempunyai tujuan utama, yaitu menarik hati pendengar terhadap pembicaraan mutakalim karena manusia suka terhadap yang baru. Selain juga mengingatkan sesama mutakalim untuk berlaku sebaik-baiknya. Ya, itu penjelaskan tentang materi iltifat wainun. Sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.